Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang risiko dan hazard dalam asuhan keperawatan, yang mana mata kuliah ini masuk ke mata kuliah pertemuan kedua di mata kuliah K3 ya, khusus keperawatan. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang pengertian dari risiko dan hazard ya, karena berhubungan dengan K3 ya, jadi kita tidak lepas dengan pembahasan risiko dan hazard. Dalam asuhan keperawatan kita ada beberapa ya tahapan dalam asuhan keperawatan, yang mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita perlu membekali diri kita supaya kita tidak terjadi kecelakaan kerja ya, atau yang kita sebut dengan K3 ya, dalam melakukan tugas-tugas kita itu. Nah, sebelum itu kita juga harus memahami tentang risiko dan hazardnya terlebih dahulu. Dalam di sini pembahasan kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan risiko dan hazard. Untuk hazard itu sendiri bisa kita artikan dengan bahaya ya, yang seperti pada umumnya hazard merupakan bahaya yang mana merupakan semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja pada saat kita melakukan asuhan keperawatan ya, mulai dari tahapan pengkajian hingga evaluasi, atau merupakan bagian dari penyakit akibat saat kita melakukan pekerjaan kita. Sementara untuk resiko dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi dari kemungkinan yang akan terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kita melakukan pekerjaan dan terpaparnya seseorang atau terpaparnya suatu alat ya, pada suatu alat yang berbahaya pada saat kita melakukan pekerjaan. Jadi seperti itu ya tentang hazard dan risiko. Nah, dalam proses melakukan asuhan keperawatan ya, di sini kita ada risiko dan hazard dalam tahapan asuhan keperawatan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengkajian perencanaan asuhan keperawatan terlebih dahulu ya. Ini seperti pada umumnya kita melakukan asuhan keperawatan. Yang pertama kita mulai dengan pengkajian asuhan keperawatan, yang mana pengkajian ini merupakan asuhan atau upaya mengumpulkan data secara lengkap, secara sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan perawatan yang dihadapi pasien baik fisik, mental, sosial maupun spiritual dapat ditentukan. Nah, untuk tahapan ini mencakup 3, yaitu pengumpulan data, analisa data, penentuan masalah kesehatan keperawatan. Nah, untuk pengkajian asuhan keperawatan di sini ada tinjauan umum. Yang pertama mengumpulkan data yang berhubungan dengan pasien untuk mencegah diagnosa perawatan, kekuatan kemampuan pasien, dan rencana yang efektif dalam perawatan pasien. Nah, adapun tujuan khususnya di sini ada beberapa. Yang pertama, informasi utama atau informasi inti yang kita peroleh dari pasien ya, bagi pasien dan keluarga. Kemudian dasar menentukan diagnosa keperawatan ya, ini harus dilakukan dulu pengkajian supaya kita memperoleh informasi inti, dasar penentuan diagnosa keperawatan, kemudian sumber informasi yang dapat membantu diagnosa masalah keperawatan yang baru muncul ya, dan juga mungkin yang muncul, kemudian mendukung keputusan klinis agar tercapainya tujuan dan tindakan yang sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian dasar menentukan kebutuhan pasien, keluarga, dan pengasuh pasiennya, dan juga merupakan tujuan dari menentukan kebutuhan pasien jika pasien nanti akan pulang, dan merupakan dasar pemilihan perawat, maksud pemilihan perawatan dan penentuan biaya keperawatannya, dan juga memproteksi hal-hal legal dan juga ya yang merupakan bagian dari tujuannya, yaitu komponen sistem pelayanan pasien dapat untuk menentukan kebutuhan staf perawat, biaya perawatan pasien, dan lain-lainnya. Dan berikutnya itu merupakan bagian tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan respon klien yang unik terhadap masalah dan akan ditegakkan menjadi diagnosis keperawatan yang mempengaruhi rencana intervensi keperawatan yang diperlukan. Kemudian untuk menggabungkan dan mengorganisasi data dan beberapa sumber yang dikumpulkan menjadi satu sehingga masalah kesehatan klien dapat dianalisa dan diidentifikasi. Berikutnya untuk meyakinkan garis dasar informasi yang ada dan untuk bertindak sebagai poin referensi dalam mengukur perubahan yang terjadi pada kondisi kesehatan klien. Kemudian untuk mengidentifikasi karakteristik sesuai dengan respon
dan kondisi pasien, kondisi kesehatan klien yang akan mempengaruhi rencana dan pemberian intervensi perawatan. Kemudian untuk menyuplai data yang cukup ya guna memberikan intervensi perawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, berikutnya untuk memberikan dasar guna penulisan rencana asuhan keperawatan yang efektif. Ya, nah itu merupakan tujuannya untuk melakukan pengkajian ya. Jadi walaupun kita tahu oh ini resiko dan hazardnya dalam asuhan keperawatan, salah satunya pengkajian itu cukup besar ya. Jadi tidak boleh dilalui ya, meskipun kita tahu resiko dan hazardnya apa ya, tetap harus kita lakukan ya. Karena ini baik untuk kesembuhan pasien ya. Nah, dari situ kita tahu resikonya apa, tujuannya apa, jadi kita tahu bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut terjadi. Nah, di sini proses pengkajian terjadi atas 4 kegiatan, yaitu pengumpulan data, organisasi data, validasi data, dan analisa data. Nah, di sini masing-masing akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama pengumpulan data. Di sini pengumpulan data adalah kumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis dan kontinu tentang status kesehatan klien untuk menentukan masalah-masalah serta kebutuhan-kebutuhan perawatan klien. Kemudian informasi yang diperlukan adalah segala sesuatu penyimpangan tentang klien sebagai makhluk bio, psiko, sosial, spiritual, kemampuan dalam mengatasi masalah sehari-hari, masalah kesehatan dan keperawatan yang mengganggu kemampuan klien, dan juga keadaan sekarang yang berkaitan dengan rencana asuhan perawatan yang akan dilakukan terhadap si pasiennya. Nah, juga merupakan dari semua informasi yang terkumpul didapatkan data dasar berupa riwayat kesehatan atau keperawatan, pengkajian fisik, riwayat pengobatan dan pemeriksaan fisik, termasuk hasil laboratorium dan tes diagnostiknya. Dan juga data merupakan kontribusi informasi dari tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini tujuan pengumpulan datanya adalah memperoleh informasi dan menilai tentang keadaan kesehatan klien, menentukan masa perawatan dan kesehatan, serta membuat keputusan tepat dalam menentukan langkah-langkahnya ya. Nah, jenis data yang dikumpulkan dapat berupa data subjek dan data objek. Data subjek adalah data yang diperoleh dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh klien, termasuk sensasi klien, perasaan, nilai-nilai kepercayaan, pengetahuan, dan persepsi terhadap status kesehatan dan situasi kehidupan. Misalnya rasa nyeri, mual, sakit kepala, rasa khawatir, cemas, dan lain-lainnya ya. Sedangkan data objektif adalah data yang diperoleh melalui suatu pengamatan, pengukuran, dan pemisahan dengan menggunakan standar yang diakui atau yang berlaku, misalnya perubahan warna kulit, tekanan darah, suhu tubuh, perubahan perilaku, dan lain-lainnya. Nah, sumber data yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer adalah data-data yang dikumpulkan langsung dari klien yang dapat memberikan informasi yang lengkap tentang masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapinya. Sumber data sekunder adalah data-data tidak langsung dari klien yang dikumpulkan dari sumber lain seperti keluarga, teman, profesional kesehatan lainnya juga. Nah, berikutnya itu sumber data tersier ya. Nah, ini adalah data yang diperoleh dari pencatatan dan pelaporan laboratorium, analisis diagnostik, data medik, dan dari literatur yang relevan. Ini adalah sumber data. Nah, berikutnya ada dalam pengumpulan data akan dapat terkumpul dengan baik dan terarah. Sebaiknya dilakukan penggolongan atau klasifikasi data berdasarkan keluhan utamanya apa, riwayat kesehatannya ya, yang riwayat kesehatan sebelumnya, dan riwayat kesehatan keluarganya, keadaan fisik, pola kebiasaan, psikologi, sosial, spiritual, dan hasil pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium, radiologi, elektrokardiograf ya, dan keadaan khusus lainnya yang berhubungan dengan keadaan pasiennya. Yang kedua adalah organisasi data ya, yang tadi pengkajian data ya. Nah, tadi kan kita bahas tentang pengkajian dan perencanaan. Yang pertama pengkajian itu ada pengumpulan data, kemudian pengorganisasian, validasi data, dan analisa data. Jadi kita masuk tahap kedua itu organisasi data ya, karena tadi pengumpulan data. Nah, untuk organisasi data merupakan sebuah variasi kerangka kerja keperawatan untuk keteraturan pengumpulan data dan
pencatatan hasil pengumpulan data. Kemudian kerangka kerja membantu sebagai pedoman selama perawat melakukan wawancara dan pemeriksaan fisik, ya, mencegah tidak tercantumnya informasi yang berhubungan dan memudahkan dalam analisa data pada tahap perumusan diagnosa keperawatan. Nah, berikut kerangka kerja dapat dimodifikasi berdasarkan status kesehatan pasien atau klien. Yang ketiga itu masuk ke validasi data, ya, masih bagian dari pengkajian. Kegiatan atau double checking atau verifikasi data untuk mengkonfirmasi kelengkapan datanya, keakuran datanya, dan aktualisasi datanya. Kemudian dengan melakukan validasi data membantu perawat untuk memastikan kelengkapan informasi dari pengkajiannya, kecocokan data observasi dan objektifnya, mendapatkan tambahan informasi, menghindari ketidakteraturan dalam pengumpulan data, dan memfokuskan data sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penulisan dan identifikasi masalah. Nah, berikutnya cara melakukan validasi data. Nah, yaitu yang pertama kita harus membandingkan data yang didapat dengan formasi normal terlebih dahulu. Kemudian kita rujuk pada buku, jurnal, dan hasil penelitian yang ada. Selanjutnya kita periksa konsistensi data subjek dengan data objek yang kita dapat, ya, pada saat kita melakukan pengkajian. Kemudian klarifikasi, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, ya, klien, dan yang terakhir cari persetujuan kolega tentang kesimpulan yang dibuat, ya. Contohnya itu dokter, ya, dan teman-teman sejawat. Yang keempat, yang terakhir itu analisa data, ya. Ini merupakan langkah pengkajian. Yang terakhir, kemampuan kognitif perawat dalam pengembangan daya berpikir dan penilaiannya yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu, pengetahuan, kemudian pengertian tentang substansi ilmu keperawatan dan proses penyakit, karena biasanya di sini inilah yang sering terjadi hazard, ya. Nah, karena salah satunya itu karena pengalaman yang kurang, latar belakang ilmu dan pengetahuan yang kurang, ya. Kemudian tentang substansi, ya, pemahaman tentang substansi ilmu keperawatan dan proses penyakitnya itu kurang, ya, pada perawat, sehingga isu hal hazard atau bahaya itu bisa terjadi kepada pasien pada saat kita melakukan pengkajian kepada pasien, ya. Nah, timbullah emosi pada saat itu, sehingga, ya, kalau misalnya kita perhatikan pasien dalam keadaan darurat, bisa atau tidak darurat, kalau misalnya ditanya tuh ke perawatnya selalu menolak atau penjelasannya kurang jelas, ya, sehingga keluarga, ya, seringnya itu keluarganya sedikit tidak sabar, ya, sehingga terjadi kekerasan pada saat itu. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, kemudian dalam melakukan analisa data diperlukan kemampuan, yaitu menghubungkan data dengan penyebab berdasarkan konsep, teori, dan prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah keperawatan klien. Kita masuk yang kedua, yaitu perencanaan asuhan keperawatan, ya. Ini merupakan masih bagian pengkajian dan perencanaan, ya. Jadi kemudian untuk perencanaan asuhan keperawatan, di sini kita semua tindakan dilakukan oleh perawat untuk membantu klien beralih dari status kesehatan saat ini, ya, ke status kesehatan yang diuraikan dalam hasil yang diharapkan. Ini merupakan definisi dari Gordon tahun 1994. Kemudian perencanaan juga merupakan pedoman tertulis untuk perawatan klien. Rencana perawatan terorganisasi sehingga setiap perawat dapat dengan cepat mengidentifikasi tindakan perawatan yang berkaitan. Rencana asuhan keperawatan yang dirumuskan dengan tepat memfasilitasi kontinuitas asuhan keperawatan, dari satu keperawatan ke perawatan lainnya. Sebagai hasil, semua perawat mempunyai kesempatan untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi dan konsisten kepada pasiennya. Kemudian rencana asuhan keperawatan tertulis mengatur pertukaran informasi oleh perawat dalam laporan pertukaran dinas, ya. Karena kita sistem dinasnya itu per shift, ya, shift pagi, shift siang, dan shift malam. Jadi harus dilakukan
pelaporan secara tertulis. Kemudian rencana keperawatan tertulis juga mencakup kebutuhan klien jangka panjang, ya ini merupakan referensi dari portal tahun 1997. Perencanaan evaluasi merupakan kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Pertama, keberhasilan proses dapat dilihat dengan jalan membandingkan antara proses dengan pedoman atau rencana proses tersebut. Kemudian sedangkan keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemandirian kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berikutnya adalah sasaran evaluasi adalah sebagai berikut ini ya, proses asuhan keperawatan berdasarkan kriteria atau rencana yang telah disusun. Kemudian hasil tindakan keperawatan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah dirumuskan dalam rencana evaluasi. Berikutnya itu perencanaan. Ini merupakan suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang dibutuhkan untuk mencegah, menurunkan atau mengurangi masalah-masalah klien. Yang selanjutnya, perencanaan ini merupakan langkah ketiga dalam membuat asuhan proses keperawatan, gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya itu dalam menentukan tahapan perencanaan bagi perawat diperlukan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini merupakan bagiannya yaitu pertama pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan pasiennya ya. Kemudian nilai dan kepercayaan klien itu harus terjaga, batasan praktik keperawatan ya kita harus memahami batasannya seperti apa. Dan peran dari tenaga kesehatan lainnya ya, kemampuan dalam memecahkan masalah bagaimana. Pengambilan keputusannya juga ya, menganalisis tujuan serta memilih dan membuat strategi keperawatan yang aman dalam memenuhi tujuannya. Berikutnya ada menulis instruksi keperawatan serta kemampuan dalam melaksanakan kerjasama dengan tingkat kesehatan lainnya. Ya begitu ya, kira-kira untuk pengkajian dan perencanaan asuhan perawatan ya. Jadi sebenarnya sama ya, semuanya sama. Jadi ini kita mengulas kembali untuk pengkajian dan perencanaan ya, tahapannya seperti apa yang harus dilakukan, tujuan bagaimana ya. Nah, semuanya kita ulas kembali sehingga kita memahami setiap tahap-tahap itu pasti ada resiko. Nah, kalau ada resiko pasti ada hazard ya, seperti itu. Nah, ini juga kita membahas tentang langkah-langkah pada perencanaan ya. Di sini A, penentuan prioritas diagnosis ya. Nah, di sini penentuan ini masih bagian dari perencanaan ASKEP ya. Kalau perencanaan ASKEP itu ada 3. Ya, pertama itu penentuan prioritas diagnosis, yang kedua penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan, yang ketiga itu penentuan perencanaan tindakan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama penentuan prioritas diagnosis. Di sini penentuan prioritas diagnosis ini dilakukan pada tahap perencanaan setelah tahap diagnosis keperawatan. Yang berikutnya dengan menentukan diagnosis keperawatan, maka dapat diketahui diagnosis mana yang akan dilakukan atau diatasi pertama kali atau yang disegerakan dilakukan. Jadi ini pertimbangannya ada yang bisa menggunakan zone ya, segera urgent atau non urgent atau kebutuhan dasar lainnya. Nah, berikut ada dalam menentukan prioritas terhadap beberapa pendapatan urutan prioritas. Nah, di sini yang pertama berdasarkan tingkat kegawatan ya, mengancam jiwa, menentukan prioritas berdasarkan tingkat kegawatan, mengancam jiwa yang dilatar belakangi dari prinsip pertolongan pertama itu dengan membagi beberapa prioritas, di antaranya prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah. Nah, kalau misalnya prioritas tinggi ini merupakan prioritas yang mencerminkan situasi yang mengancam kehidupan atau nyawa si pasien atau nyawa seseorang ya, sehingga perlu dilakukan tindakan terlebih dahulu seperti masalah pembersihan jalan nafas ya. Nah, kita harus mengatasi masalah nafas terlebih dahulu. Kemudian masuk ke prioritas sedang. Prioritas sedang ini menggambarkan situasi yang tidak gawat, yang tidak mengancam hidup klien, seperti masalah personal hygiene ya, salah satunya. Yang berikutnya personal rendah. Prioritas ini menggambarkan situasi yang tidak berhubungan langsung dengan diagnosis ya, atau prognosis dari suatu penyakit yang secara spesifik seperti masalah keuangan dan lainnya. Jadi kalau misalnya datang ke rumah sakit yang kita perhatikan langsung itu harus kita perhatikan ini prioritas yang tertinggi itu selamatkan nyawa pasien terlebih dahulu ya, jalan nafasnya dulu ya, baru masuk ke prioritas sedang, baru masalah keuangannya seperti itu, karena itu merupakan prioritas rendah.
Nah, berikutnya yang kedua, berdasarkan kebutuhan Maslow ya, menentukan prioritas diagnosis yang akan direncanakan berdasarkan urutan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, ya di sini meliputi masalah respirasi ya, sama berarti yang tadi ya. Jalan nafas terlebih dahulu, respirasi, kemudian suhu, nutrisi, nyeri, dan cairan, perawatan kulit, pembersih dan eliminasi. Nah, kemudian masuk ke kebutuhan keselamatan dan keamanan. Di sini meliputi masalah lingkungan, kondisi tempat tinggal, perlindungan, pakaian yang bebas dari infeksi dan rasa takut, kebutuhan mencintai dan cintai, yang meliputi masalah kasih sayang, ya seksualitas, afiliasi dalam kelompok dan hubungan antara manusia. Yang berikutnya kebutuhan harga diri. Di sini merupakan masalah aspek dari keluarga yang perasaan menghargai diri sendiri. Berikutnya kebutuhan aktualisasi diri, yang mana di sini meliputi masalah kepuasan terhadap lingkungannya ya. Nah, yang berikutnya yang kedua itu penentuan tujuannya ya. Setelah penentuan prioritas, kita langsung masuk ke penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan merupakan sinonim dari kriteria hasil yang mempunyai komponen SPKKW ya. Jadi subjek, predikat, kriteria, kondisi, dan waktu. Untuk subjek sendiri perilaku pasien yang harus kita amati ya. Kita amati tuh, lihat ya. Kemudian P-nya kondisi yang melengkapi pasien ya. Nah, kondisi seperti apa bisa memperkuat ya dari subjek perilaku pasien. Kemudian K-nya kriteria, kata kerja yang dapat diukur atau untuk menentukan tercapainya tujuan. Nah, ini diukur apa? Kriteria pengukuran. Misalnya kalau panas ya, badan saya panas, kita lihat kondisinya pasien, gimana kondisinya lemah, kemudian kita ukur dengan temperatur, seperti itu ya. Kemudian kondisi sesuatu yang menyebabkan asuhan diberikan. Kenapa asuhan temperatur diberikan? Karena kondisinya tadi memang kondisinya menurun ya, panas misalnya. Nah, waktu yang diinginkan atau dicapai. Nah, bagaimana waktu dicapaikan? Kita berikan kompres misalnya tadi ya, kondisi kita berikan intervensi kondisi atau memberikan obat dalam jangka waktu berapa target kita sehingga pasien atau suhu tubuh pasien itu dapat menurun kembali atau kembali normal, seperti itu ya, untuk mendapatkan tujuan hasil yang diharapkan. Dan masuk yang ketiga, yang terakhir dari bagian dari perencanaan asuhan keperawatan, yaitu menentukan perencanaan tindakan. Untuk memudahkan dalam penentuan rencana tindakan, maka ada beberapa persyaratan dalam penulisan rencana tindakan. Yang pertama, harus terdapat unsur tanggal, kata kerja yang dapat diukur, yang dapat dilihat, dirasa, dan didengar, adanya subjek, hasil, target, tanggal, dan tanda tangan perawat. Nah, berikutnya perawatan dan pengobatan direncanakan untuk membantu pencapaian satu atau lebih dari tujuan perawatan sehingga dapat mengurangi atau mencegah atau menghilangkan dari masalah pasien. Nah, ini kita masuk ke tipe-tipe dalam perencanaan tindakan asuhan perawatan. Ya, nah dalam memberikan instruksi keperawatan ada 4 tipe instruksi yang digunakan. Yang pertama tipe diagnostik. Tipe ini menilai kemungkinan klien ke arah pencapaian kriteria hasil dengan mengobservasi secara langsung. Kemudian tipe yang kedua itu tipe terapeutik. Di sini menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh perawat secara langsung juga untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah kemungkinan masalah terjadi. Ketiga, tipe penyuluhan digunakan untuk meningkatkan perawatan diri pasien dengan membantu klien untuk memperoleh tingkah laku individu yang mempermudah pemecahan masalahnya. Yang berikutnya adalah tipe rujukan. Ini yang terakhir ya. Tipe rujukan di sini menggambarkan peran perawat sebagai koordinator dan manajer dalam perawatan klien dalam anggota tim kesehatan. Nah, kita masuk ke implementasi dan evaluasi asuhan keperawatan. Ya, ini bagian B. Yang pertama tadi pengkajian dan perencanaan. Sekarang kita masuk ke implementasi dan evaluasi asuhan keperawatan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah implementasi ASKEP. Yang kedua itu adalah evaluasi
asuhan keperawatan ya. Nah, kita bahas tentang implementasi asuhan keperawatan terlebih dahulu ya, yang mana di sini pengertiannya adalah melaksanakan intervensi atau aktivitas yang telah ditentukan, juga merupakan tahapan keempat dari 5 tahap proses keperawatan, dan pada tahap ini ya kita siap untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas-aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan pasien. Nah, implementasi efektif dan efisien yang harus dilakukan. Pertama, mengidentifikasi prioritas perawat. Kedua, memantau dan mencatat responnya per pasien. Kemudian mengkomunikasikan kepada penyedia perawatan kesehatan lainnya, ya, termasuk kolaborasi ya. Kemudian mengevaluasi dan merevisi rencana perawatan. Di sini masuk ke sebelum mengimplementasi intervensi, kita harus dalam mempertimbangkan pasien safety dan K3 ya, karena ini berhubungan dengan materi kita ya, berhubungan dengan pengkajian pada saat pengkajian ya, asuhan keperawatan, risiko dan hazard pada asuhan keperawatan yang berhubungan dengan K3, yaitu memahami alasan untuk melakukan intervensi, efek yang diharapkan dan bahaya yang mungkin terjadi ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Walaupun kita sudah tahu bahaya dan hazard, bahaya yang hazard sama ya, maksudnya hazard dan resikonya sudah tahu ya, itu kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita harus tetap melaksanakan ya, karena kita paham betul asal melakukan intervensi itu apa ya, demi meningkatkan kondisi pasien menjadi lebih baik, dari sakit menjadi baik ya, atau menjadi tidak sakit dan sembuh. Ya, ini kita harus paham terlebih dahulu. Kemudian menyediakan lingkungan yang kondusif ya. Sediakan lingkungan yang kondusif yang tidak memicu tingkat stres pasien dan keluarga. Mempertimbangkan intervensi mana yang dapat digabungkan. Jadi jangan melakukan intervensi berulang-ulang kali sehingga tidak ada waktu istirahat pasien, dan keluarga pun juga merasa terganggu. Nah, bukannya sakitnya itu menjadi sembuh ya, bukan pasien menjadi sembuh, tapi malah menjadi lebih stres dan kondisinya menjadi lebih buruk. Dan ini juga bisa mengakibatkan ya tingkat emosi pada saat ini, tahap ini juga akan meningkat sehingga bisa mengakibatkan ya terjadinya hal yang tidak diinginkan ya, termasuk pasien safety dan K3. Yang kedua, evaluasi ASKEP. Ya, perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan dalam pencapaian tujuan dan merevisi data dasar ya, serta perencanaan. Nah, kriteria prosesnya itu pertama menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, tepat waktu dan terus menerus. Yang kedua, menggunakan data dasar dan respon klien dalam mengukur perkembangan ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, memvalidasi dan menganalisis data baru dengan sejawat dan klien juga. Yang keempat, bekerja sama dengan klien, keluarga untuk memodifikasi rencana asuhan perawatan. Yang kelima, mendokumentasikan hasil evaluasi dan modifikasi rencana tindakan atau perencanaan. Jadi ya, tetap ya kita simpulkan pada saat kita melakukan tindakan ya, jangan melakukan tindakan berulang kali kecuali hal itu memang harus dibutuhkan. Misalnya kalau panas ya, jadi per 6 kali kita berikan. Maksudnya jangan melakukan hal yang seharusnya seperti kita mau melakukan pengukuran suhu tubuh misalnya ya, kita di TV ya. Sekarang kita melakukan di TV. Nah, di TV itu termasuk ya respirasi, tekanan darah, nadi ya. Nah, itu harus dilakukan bersamaan. Jangan misalnya kita melakukan terus pergi lagi, terus nanti kita balik lagi, bolak-balik. Jadi 10 menit lagi datang lagi, 10 menit datang lagi untuk ukur suhu, 10 menit lagi datang lagi ukur respirasi, 10 menit lagi kita datang ukur nadi, 10 menit lagi datang ukur tekanan darah gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk pasiennya untuk istirahat. Hal itu bisa kita lakukan saat bersamaan dengan satu kali kunjungan. Seperti itu masuknya ya, salah satunya ya. Sebenarnya contohnya itu banyak sekali. Cuma itu saya contohkan satu saja. Oke, nah kita masuk
bagaimana dengan risiko dan hazard dalam tahap asuhan perawatan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ya pengkajian dan perencanaan seperti apa manfaatnya bagi pasien dan keluarganya. Tapi karena prosesnya itu mungkin karena selalu bertele-tele ya, lalu banyak intermezzonya ini, sehingga pasien apalagi keluarga tidak sabar ya, pengen keluarga itu langsung sehat. Terkadang ada yang bisa kita jelaskan, keluarganya paham, tapi terkadang ada juga yang tidak. Kita sudah melakukan proses sesuai dengan SOP, tapi terkadang juga ya kita tidak menutup kemungkinan di luar sana ya ada beberapa orang tidak sabar ya. Mungkin teman-teman pernah baca kasus-kasus atau pernah lihat di YouTube atau di sosial media ya, sebenarnya pasiennya keluarga tidak sabar ya, merasa tidak dilayani dengan baik padahal perawat sudah melakukan SOP ya. Nah, itu kita tidak bisa menghindari hal yang seperti itu, tapi kita tidak bisa terelak ya atau tidak dari masalah seperti itu, tapi sebisa mungkin kita menjaga diri ya supaya hal itu tidak bisa terjadi. Bagaimana ya, harus menjelaskan dengan baik ya. Ketika pasien dan keluarganya emosi ya kita jelaskan dengan baik supaya mereka memahami ya maksud dan tujuan tindakan yang kita berikan ya, seperti itu. Nah, ini kita bahas untuk resiko dan hazard dalam pengkajian asuhan perawatan. Yang pertama ya, karena asuhan perawatan itu ada tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi dalam asuhan perawatan. Yang pertama ya, resiko dan hazard dalam pengkajian. Di sini kita bahas seluruh kegiatan yang dilakukan itu dilakukan perseorangan ataupun organisasi atau bahkan perusahaan juga mengandung resiko. Nggak ada yang tidak ada mengandung resiko, semuanya pasti ada resikonya. Semakin besar resiko yang dihadapi pada umumnya dapat diperhitungkan ya. Tapi dapat diperhitungkan bagaimana pengambilan yang diterima juga akan lebih besar. Nah, pola pengambilan resiko menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pengambilan resiko. Nah, resiko dari tindakan pelayanan kesehatan dalam hal ini pada saat melakukan pengkajian asuhan keperawatan dalam kegiatan yang diukur ya adalah upaya yang dilakukan. Jadi kita harus menganalisis ya, meminimalkan risiko tersebut walaupun misalnya kita tidak bisa terhindar dari masalah tersebut ya. Nah, berikutnya itu hal yang dapat terjadi. Di sini pada proses pengkajian data, yang pertama kurangnya informasi atau data yang diberikan keluarga pasien atau pasien. Kemudian menyembunyi sesuatu hal sehingga dalam proses pengkajian kurang lengkap. Dan akibatnya perawat atau dokter akan salah dalam memberikan perawatan sehingga berbahaya terhadap pasien ya. Ini. Kemudian yang kedua, tertularnya penyakit saat melakukan pengkajian dalam hal ini seperti kontak fisik maupun udara. Pada saat perawatan melakukan perawatan atau pengkajian pasien, maka perawat mempunyai resiko tertular penyakit dari pasien. Jadi safety-nya harus diperhatikan ya. Kita tidak hanya mempertimbangkan keselamatan pasien, tapi juga kita mempertimbangkan keselamatan kita juga ya. Jadi dua hal ini harus seimbang, keselamatan kita juga keselamatan pasien. Sini yang berikutnya itu mendapatkan cacian atau pelecehan verbal saat melakukan pengkajian atau pada proses wawancara. Nah, ini sering sekali terjadi ya. Karena sampai sekarang pun mindset mereka itu perawat itu ibaratnya kayak pembantu ya, padahal bukan gitu ya. Karena kita ini adalah suatu profesi, perawat itu profesi dan juga bukan merupakan pembantu, tapi merupakan mitra dokter. Sekarang pembantu itu sama pembantu. Jadi ya, ini sampai sekarang pun masih ada orang yang seperti ini ya, yang berpikiran picik ya, kurang informasi tentang hal seperti ini. Kita tidak bisa menghindari hal seperti ini ya. Jadi dalam hal ini ya, seperti halnya ketika perawat menanyakan data informasi pasien, namun keluarga pasien menyembunyikannya, namun demi keselamatan pasien, perawat tetap menanyakan sehingga pasien atau keluarga pasien kurang menyukainya, sehingga perawat mendapatkan cacian, perlakuan tidak baik dan sebagainya. Ya bukannya kepo kitanya ya, memang ini dibutuhkan ya, dibutuhkan untuk melakukan tindakan keperawatan selanjutnya.
gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kondisi pasien seperti apa. Jadi tidak boleh ada yang ditutupin. Oke, kemudian mendapatkan kekerasan fisik dari pasien ataupun dari keluarga pasien pada saat melakukan pengkajian atau pemeriksaan. Ini misalnya pasien atau keluarga yang tidak menyukai proses perawatan atau pengkajian dapat melakukan kekerasan fisik terhadap perawatnya. Nah, ini contoh hazard dan resiko bagi perawat saat melakukan pengkajian ya. Pertama, pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya ya. Kemudian kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian ya, karena ketidaksukaan tadi ya. Nah, kemudian pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat gitu. Nah, sebenarnya kita bukannya kepo ya, memang itu harus dilakukan dan dibutuhkan ya. Kita lihat pada saat kita melakukan pengkajian ya, ada kajian spiritual ya, kemudian kajian tentang kebutuhan seksual ya. Nah, ini mereka berpikir, oh kenapa harus ditanyakan? Itu penting ya kalau misalnya ini berhubungan dengan penyakitnya ya. Oke, kemudian resiko tertular penyakit dengan kontak fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik ini juga merupakan salah satu hazard ya, resiko sama pengkajian. Kemudian itu perawat menjadi terlalu empati. Nah, ini perawat jangan terlalu empati dong, simpati aja udah cukup gitu, jangan terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarganya. Dia keluarganya sedih gitu, nangis lagi, kita nangis, pasien dalam keadaan darurat gitu ya, tolong anak saya atau keluarga saya tolong gitu. Tapi nah, kita pun juga kaget sehingga kita terlalu empati sehingga kita ngeblok gitu loh, nggak tahu harus melakukan apa gitu karena terlalu empatinya, atau kita terlalu empati dengan keuangannya bisa salah satunya ya. Aduh gimana kita sampai mengorbankan itu, boleh sih ya kalau kita mau sedekah sih boleh ya, kalau kita punya lebih ya nggak apa-apa ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kerugian antara perawat dan keluarganya ya, satunya ini mesti dipertimbangkan. Simpati boleh, empati tidak ya, seperti itu. Nah, ini ya contoh gambarannya resiko dan hazard dalam pengkajian asuhan perawatan ya. Nah, ini terjadi di luar negeri ya. Ini saya dapat gambarnya ini dari Google ya. Mungkin kalian pernah dapat pernah lihat video-video ya keluarga itu menganiaya, menampar atau memukul si perawat ya, itu salah satunya ya contohnya. Kemudian ini juga ya, nih resiko, bagian dari resiko dari hazard. Mungkin perawatnya pengen bertanya ya tentang kondisi pasiennya, keluarga yang tidak suka ya, rasa kenapa kepo banget sehingga dilakukan kajian pelecehan ya atau penganiayaan. Kemudian resiko dan hazard dalam perencanaan asuhan perawatan ya, kita masuk ke dua, perencanaan tadi pengkajian ya. Nah, ini kesalahan saat merencanakan pengkajian, misalnya jika perawat misalnya jika perawat salah dalam mengkaji, maka perawat akan salah dalam memberikan proses perawatan pengobatan yang pada akhirnya akan mengakibatkan kesehatan pasien malah semakin terganggu ya. Misalnya nih pernah terjadi sesuatu ya di salah satu rumah sakit ya yang pernah saya kerja, ini bukan saya ya rekan lah gitu ya, di pasien ini tidak menderita jantung, kemudian nggak tahu salah baca atau bagaimana ya perawat ini. Kemudian dia memberikan obat jantung. Sebenarnya ini pasiennya yang sebelahnya yang lain ya, salah baca, kemudian diberikanlah obat jantung. Bagusnya pasien itu tidak terjadi masalah. Kalau misalnya terjadi masalah, pastinya berakibat fatal bagi pasien. Nah, hal ini diketahui oleh keluarganya sehingga keluarganya komplain. Kenapa diberikan obat jantung? Keluarga saya tidak sakit jantung, kemudian harga obat itu juga lumayan mahal kan, pasiennya dan keluarganya itu komplain, ini mana obatnya sudah diminum, seperti itu ya. Ini salah satunya, bagusnya tidak terjadi cedera. Kalau misalnya kita mendapat atau berhadapan dengan keluarga yang emosian ya, tidak sabar, merasa ini dirugikan, pastinya kan marah ya, sehingga terjadilah
hal yang tidak diinginkan di situ. Seperti itu ya, salah satu contohnya. Nah, hal lainnya yang dapat terjadi yaitu jika perawat salah dalam perencanaan tindakan perawatan, maka perawatnya juga akan mendapatkan bahaya seperti misalnya tertularnya penyakit dari pasien karena kurangnya perlindungan diri terhadap perawatnya. Ini safety perawat harus ya diperhatikan. Jadi kita seimbang ya, keselamatan pasien dan keselamatan kerja si perawat. Kemudian di sini ada contoh hazard dan risiko bagi perawat saat melakukan perencanaan perawatan. Ini perencanaan tindakan asuhan perawatan tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada pasien. Perawat tidak mengetahui rencana tindakan apa yang harus diberikan kepada pasien. Jadi seorang perawat itu harus membekali dirinya ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Ya, jangan sok tahu. Jadi harus baca buku dulu. Jadi kalau misalnya dia demam nih, jadi intervensi yang harus diberikan, memberikan obat penurun panas dan misalnya kompres hangat gitu ya. Nah, jangan kita malah memberikan tindakan yang lain gitu ya. Atau misalnya nih salah satunya dia misalnya HB-nya turun misalnya ya, anemi ya. Dengan anemi dia beda ya, anemi dengan kelemahan fisik. Kalau misalnya dia interaksi aktivitas, kalau diistirahatkan ya, diberikan makan, minum, istirahat ya, kemungkinan dia akan baik kembali. Kalau anemi ya, kalau tidak ditransfusi ya nggak bakalan sehat, walaupun dikasih makan, minum seperti itu aja gitu kan. Anemi yang berat ini ya maksudnya ya, anemi berat sampai dirawat di rumah sakit misalnya anemi sampai 6, 5 gitu ya, itu harus ditransfusi. Nggak bisa hanya cukup diberikan makan minum yang bergizi aja, diberikan istirahat ya. Nah seperti itu, nah kondisinya tidak akan kembali fit kalau tidak ditransfusi, berikan darah ya, didonor darah. Nah itu salah satunya. Nah ini kalau misalnya orang anemi hanya diberikan istirahat cukup gitu aja sampai kondisinya masih saja tidak stabil, beda dengan kelemahan fisik atau interaksi aktivitas seperti itu ya, salah satunya. Kemudian risiko dan hazard dalam implementasi asuhan perawatan. Ini perawat tidak kompeten dalam memberikan tindakan asuhan perawatan. Bersama dengan yang pertama tadi ya, perawat berisiko terhadap tindakan yang dilakukan tidak menggunakan standar operasional atau SOP dari rumah sakitnya. Kemudian perawat gagal dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan ya. Nah, kalau misalnya gagal harus dikaji ulang kembali, tapi jangan semata-mata sampai berulang kali. Maka dalam hal ini kita harus perhatikan pada saat kita pengkajian, bekali ilmu pengetahuan terlebih dahulu ya, sehingga tidak memicu emosi atau tidak terjadi K3 ya. Kemudian tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana tindakan. Nah ini contohnya ya, risiko dan hazard dalam implementasi asuhan keperawatan. Nah ini pada saat melakukan operasi ya, karena terlalu tidak ini ada benda asing yang tertinggal di dalam ya, melakukan operasi. Sudah melakukan operasi, ternyata ada benda yang tertinggal, nggak diambil, misalnya kasa gitu ya, udah ada kasa di dalam kanal pendarahan, tadi masukin kasanya nggak dikeluarkan. Nah ini merupakan risiko dan hazard atau K3 dalam implementasi asuhan keperawatan. Jadi harus hati-hati ya, tidak boleh kerja asal-asalan. Diperhatikan, sepanik mungkin apapun kita ya, panik apapun, jadi kita harus memperhatikan SOP dan ilmu pengetahuan kita juga harus baik. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini risiko dan hazard dalam implementasi juga ya. Nah, pada saat kita melakukan injeksi ya, kita pasiennya HIV misalnya, kita berikan injeksi. Nah bekas enalnya itu, bekas suntikannya itu terkena kita sebagai perawat gitu ya. Ini kemungkinan akan terinfeksi HIV atau infeksi penyakit yang sama ya ke perawatnya, dari pasien perawat. Nah ini merupakan hazard juga, hasil dari risiko atau K3 dalam implementasi. Yang kita perhatikan bukan hanya kerugian pada pasien, tapi juga kerugian bagi kita sebagai perawat ya. Nah ini juga ya, kita risiko dan hazard dalam implementasi ini juga merupakan bagiannya ya. Nah kita mau melakukan tindakan misalnya cabut gigi kah, atau mau melakukan operasi ya, tiba-tiba nih datang nih teman-temannya mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya, ngasih prank, kasih kejutan ulang tahun. Nah karena kejutan tersebut sementara pasiennya ditinggalkan, ini merupakan kelalaian
kesalahan dalam implementasi ya. Jadi kesalahan itu bukan hanya dari pasien tapi juga dari perawat dan rekan-rekan ya. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian resiko dan hazard dalam evaluasi asuhan keperawatan. Pertama, resiko ringan ya, resiko ringan, sedang dan berat. Untuk yang ringan kemungkinannya kecil terjadi serta akibat yang ditimbulkan ringan sehingga bahaya kerja ini dapat diabaikan. Nah, kalau misalnya terjadi resiko sedang kemudian kecil untuk menjadi akan tetapi ya akibat yang ditimbulkannya cukup berat atau sebaliknya, maka perlu pelaksanaan manajemen resiko khusus. Kemudian resiko berat ya sangat mungkin terjadi dan akan berakibat sangat buruk, maka akan dilaksanakan penanggulangan secara mungkin. Jadi harus dipertimbangkan semuanya ya pada saat kita evaluasi. Oh, ini risiko ringan, sedang, dan berat ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Contoh, perawat tidak mampu mengumpulkan data-data pasien dan pasien berisiko terlalu lama di rumah sakit. Ya, jadi ada batas-batasannya ya. Sekarang kan ya kalau BPJS ya ada batasannya ya. Pasien paling lama itu seminggu tuh dibalikin lagi. Kalau misalnya masih sakit lagi nanti balik lagi gitu ya. Jadi nggak boleh lama. Kalau misalnya kecuali misalnya pasien yang kesadarannya menurun ya, kondisinya harus di ICU, lama-lama itu beda cerita ya. Nah, kalau misalnya kemungkinan pasiennya itu bisa rawat jalan ya, jangan ditahan sampai pasien pulang. Atau juga ada juga merasa pulang paksa, itu beda cerita ya gitu. Jadi saya udah sehat kok nggak dipulang-pulang kan, kenapa nih, rumah sakitnya kali butuh duit apa, merasa dirugikan kan ya, padahal dia udah sehat ya, kembalikan aja, pulangkan saja kalau misalnya sudah pulang. Ini akan memicu hal yang tidak diinginkan nantinya. Kemudian resiko pasien terlalu lama di rumah sakit, pasien tertular berbagai macam ya. Selain kerugian itu ya, kerugian finansial ekonominya ya, juga mengakibatkan kerugian bisa tertular penyakit. Dia udah sehat, karena dia berkumpul sama orang-orang yang masih sakit ya, bisa tertular kembali ya dengan penyakit yang berbeda ya, bisa, atau yang sama penyakit yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan tidak ada peningkatan pada hasil evaluasi asuhan perawatan. Nah, kalau misalnya tidak ada, ini kok nggak sembuh-sembuh juga, tetap kita tahan-tahan ya, nggak boleh juga ya. Kalau misalnya ada second opinion, melakukan tindakan di rumah sakit lain, misalnya itu kebanyakan ya, saya mau pulang, saya mau merawat sinse aja, silakan gitu, jangan dipaksa gitu. Walaupun kita yakin ini sebenarnya bisa kita melakukan asuhan perawatan, tapi kalau misalnya pada saat implementasi nggak ada perubahan ya, nah dia pengen ini, jangan ditahan ya, seperti itu. Nah, ini contoh kasus ya, seorang perawat di salah satu rumah sakit mengalami kekerasan fisik dan verbal pada saat perawat tersebut sedang melakukan pengkajian seperti yang dikutip dalam suatu artikel di media online. Nah, ketika perawat T, 28 tahun, melakukan pendekatan untuk mengumpulkan data, salah satu pasiennya mengamuk, berteriak dan memukul-mukul kepalanya ke dinding. Dia mencoba menghentikan dan menangkannya, tapi pasien secara emosional malah menendang dadanya, membuat dia terluka dan membuat mentalnya tergoyang seharian. Ya, shock lah perawatnya ya. Jadi analisis kasusnya bagaimana? Hazardnya, perawat mendapatkan kekerasan fisik sekaligus verbal pada saat melakukan pengkajian kepada pasien. Kemudian resiko perawat mengalami luka dan mental tidak stabil. Nah, kejadian kekerasan fisik maupun verbal dalam kasus tersebut tidak disebut berasal dari kesalahan perawat sendiri ataukah karena memang sang pasien memiliki emosi yang tidak dapat dikontrol. Dalam proses pengkajian sendiri terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perawat, mulai dari pemahaman akan pengertian pengkajian, tahap pengkajian, hingga metode yang digunakan melakukan pengkajian. Nah, ini salah satu contoh ya, kita melakukan asuhan keperawatan. Nanti ada praktek ya, kita bikin role play ya, kemudian kita analisis dari skenario atau kasus tersebut, kemudian kita analisis kasusnya, hazardnya seperti apa, resikonya seperti apa, dan bagaimana solusinya ya. Seperti ini nanti di makalahnya buat seperti ini ya. Ya, lanjutan ini beberapa macam upaya perlu dilakukan ya, untuk supaya mengatasi hal tersebut ya.
apa yang harus kita lakukan? Beberapanya itu salah satunya beberapa macam upaya perlu dilakukan sebagai tindakan pencegahan upaya dapat dilakukan baik dari pihak pasien, perawat itu sendiri maupun dari pihak manajemen rumah sakit. Apa saja yang harus dilakukan ya? Kemudian ini masuk pre dan post test ya. Berarti materi hari ini sudah selesai. Oke, silakan dikerjakan pre dan postnya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dikerjakan ya seperti penugasan. Supaya ilmu kita bertambah ya, mohon bantuannya sekalian benar-benar memahami tentang risiko dan hazard dalam pengkajian dan perencanaan ya, kemudian implementasi dan evaluasi dalam asuhan keperawatan yang berhubungan dengan K3. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.